Orang yang menggunakan kalimat anjay itu akan dipidanakan. Kok menurut saya lebay banget ya? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di segmen Ghibah Gus Miftah Membedah. Hari ini spesial, kita take video ini di Karne Cafe di Kledokan, Yogyakarta. Yes, lumayan lah. Saya udah lama nggak masuk cafe. Terakhir kemarin di mana ya? Di Bose ya, sama Liquid. Oke, sekarang di Karne Cafe. Insya Allah karena cafe ini ownernya besok mau bikin bisnis sama Gus Miftah untuk anak-anak pondok pesantren. Wah, gitu lah. Kalau ownernya karena bilang minta komplement di Liquid, oke. Enggak bohong. Oke, Ghibah hari ini setelah kemarin kita membahas tentang ora solutif Bu Tejo itu. Kita hari ini pertanyaan paling banyak di Instagram Gus Miftah itu pertanyaan tentang kontroversi anjay. Saya kalau ngomong anjay ini jadi ingat itu ya, lagunya siapa itu? Amisot sama Inka Kristi itu. Anjay dibisa laut dan pantai tak akan kok itu apa sih? Andai. Itu bukan anjay ya itu. Yang menjadi pro dan kontra kemudian adalah penggunaan kalimat anjay itu. Saya begini ya, saya kalau kalian lihat YouTube atau di Instagram, saya termasuk orang yang sering ngomong danco. Saya dulu diperintah sama orang, dan saya begini, saya ngomong danco itu bukan dalam rangka membuli atau misui itu apa ya? Mengumpat. Jadi saya sering ngomong danco. Dulu bilang orang begini, Miftah itu kotor ya. Masa pengajian ngomong danco di hadapan ribuan orang tuh bilang danco. Bro, coba dilihat sebelum kita ngomong soal anjay. Danco itu bukan pisuan ya. Danco itu saya pernah ke Belanda. Jadi sejarahnya danco itu adalah nama tokoh atau nama pahlawan di Belanda. Namanya Danko, ya kan? Lah, nama pahlawan di Belanda yang namanya Danko ini kemudian dijadikan nama, diabadikan menjadi nama tank. Nah, tank-tank yang di Surabaya itu nggak terlalu besar dan tank-tank ini bisa masuk ke perkampungan. Jadi kalau tanknya ini datang, orang Surabaya itu teriak-teriak danco. Kenapa? Karena orang Surabaya tidak bisa ngomong danko, maka jadinya danco. Lah, maka menurut saya danco itu bukan pisuan, dan saya itu kadang-kadang ngomong danco itu hanya sekedar ini loh, senggaan kata orang Jawa itu, senggaan loh. Jadi bukan dalam rangka mengumpat siapapun. Bahkan kadang-kadang kalau itu dikatakan umpatan untuk diri saya sendiri. Ya, saya ulangi, danco yang sering saya sebut itu bukan umpatan, tetapi itu merupakan nama tokoh di Belanda yang diabadikan menjadi nama tank gitu loh. Makanya kalian yang suka membuli orang, belajar dulu itu loh. Saya banyak dirasani orang seperti itu, tapi saya santai kok. Saya selalu mengatakan, kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai saja itu loh. Lalu bagaimana dengan anjay yang hari ini pro kontroversi? Saya sebenarnya begini ya, dari awal tuh dulu saya mikir, anjay itu kan apa ya? Kalimat baru yang kemudian sebenarnya di kamus bahasa Indonesia itu tidak ada itu, nggak ada kalimat anjay itu. Tapi kalau saya buka arti anjay di bahasa Sanskerta itu artinya malah ada apa? Tak terkalahkan gitu. Lah, bagaimana kemudian kita menggunakan kalimat-kalimat ini di medsos ya? Karena kita tahu sekarang medsos itu dimiliki oleh semua orang, tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak. Tapi kalau saya lihat trafficnya di Instagram Gus Miftah itu
dari 1,3 juta follower itu rata-rata umurnya itu adalah antara 18 sampai 32 tahun. Berarti usia milenial. Nah, kalau Gus Miftah ini milenial apa kolonial ya? Kalau saya usia kolonial tapi selera milenial. Wow. Lah, kontroversi anjay itu kemudian yang menurut saya agak menohok itu adalah ketika orang yang menggunakan kalimat anjay itu akan dipidanakan. Kok menurut saya lebay banget ya? Apa-apa kok dipidana, apa-apa kok dipidana. Kalau saya justru kemudian kalau memang kalimat ini membahayakan secara verbal untuk anak-anak, saya kok larinya bukan dipidanakan. Tapi apa? Tapi bagaimana kemudian para influencer, teman-teman selebgram ini mengurangi kalimat ini bersama-sama, kan selesai toh. Jangan kemudian dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana. Menurut saya kok kebangetan ya. Jadi kontroversinya kan di sini. Kalimat anjay itu. Pro dan kontranya begini. Yang pro, netizen kan membuat tagar Save Our Children. Kalau nggak salah. Yang bertujuan untuk tidak mencemari generasi bangsa selanjutnya. Saya tak pikir. Save Our Children untuk tidak mencemari generasi bangsa selanjutnya. Saya pikir kalimat-kalimat yang lebih parah daripada anjay itu banyak loh ya. Banyak itu. Dan sampai hari ini nggak dapat perhatian itu loh. Kalimat anjay ini mendapat perhatian gara-gara viral gitu loh. Gara-gara viral. Dan yang salah ya kita semuanya. Kenapa menggunakan kalimat itu loh. Tapi tak pikir saya yang suka ngomong seperti Danco itu saya belum pernah kok ngomong anjay itu. Kok saya kalau ngomong anjay kayak kayak ngerasa ladyboy ya. Kayak bences gitu ya. Abah itu punya pengajian loh. Dulu di Jogja itu ada beberapa temen, bukan beberapa, ratusan anak-anak bencong yang ngaji sama Gus Miftah. Dan itu pengajian paling heboh sedunia. Ada anak banci satu ikut Abah umroh, ikut Gus Miftah umroh. Dia minta sekamar sama Abah. Nggak mau saya, bahaya, ngeri. Kan? Begitu pulang, dia telepon Gus Miftah begini, "Bah, saya mau tobat." Alhamdulillah, ini bulan Ramadan. Bencongnya yang telepon, "Bah, saya mau tobat." Alhamdulillah. Caranya gimana? Selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matamu ya bilangnya. Malah berjilbab. Aduh. Yang lucu kalau sholat, "Bah, kalau saya kan bencong. Kalau sholat pakai kenapa pakai sarung?" katanya. Ya pakai sarung lah. Oke, kita pakai sarung. Tapi Gus Miftah jangan jadi imam ya. Kenapa? Lihat bokongnya Abah, aku nggak khusyuk. Mana nih, mana. Dasar. Tapi ya mereka juga manusia kok. Kita bisa benci dengan perilakunya tapi tidak boleh benci dengan personalitinya. Itulah dakwah. Kemudian yang kontra mengatakan apa? Masih banyak pelesetan yang dibuat oleh masyarakat tentang kalimat-kalimat kasar. Nah, dalam hal ini KPAI memutuskan hal tersebut karena mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang. Sekarang kalau kemudian digunakan bahasa Sanskerta, merendahkannya dari mana? Itu artinya tak terkalahkan. Kalau sekarang anjay dimasalahin, gitu kan? Besok kemudian orang latahnya tidak anjay tapi anjiung, 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 anjiung. Coba gimana? Bawa anjiung atau gimana coba? Saya pikir solusinya itu bukan dengan mempidanakan, tapi kesadaran dari kita semuanya saja. Kalau memang ini dianggap jelek, konsekuensinya jelek maknanya, ya kita sama-sama jangan menggunakan kalimat ini kan selesai itu. Apa-apa dipidana, wah jantulane kurang aduh tenan kok ini. Salah satu bentuk kekerasan atau bullying yang dapat dipidana. Kan ini aneh. Masa gara-gara anjay kok jadi lebay gitu, ya? Gara-gara anjay kok jadi lebay. Maka kalau saya kemudian mensikapi kontroversi ini, yuk sama-sama kita ngomong yang baik. Karena dalam bahasa Quran itu disebutkan apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih sukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan. Lah, terlepas dari kontroversi anjay ini, memang kita sebagai public figure, terutama teman-teman influencer itu, ya alangkah baiknya kemudian kalau menggunakan kalimat itu kalimat-kalimat yang baik. Dan sekaligus sebenarnya ini merupakan introspeksi bagi saya juga itu. Kalau ngomong juga jangan kemudian asal jeplak gitu loh. Maka ada saya di 2 kontrak televisi yang hari ini saya jalani itu, saya dituntut itu loh. Walaupun saya orangnya humoris, saya punya banyak quote, tapi kemudian kira-kira quote yang tidak pantas di TV itu nggak boleh dikeluarkan. Walaupun sebenarnya kemarin ada keceplosan di TV One tuh, yang ketika ngomong cinta.
Apa itu cinta? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Itu menurut sebagian orang-orang TV itu kalimat itu tidak layak. Tapi bagi saya masih bisa diterima sih itu. Maksudnya ya daripada cintanya orang pacaran. Nah, orang pacaran itu cintanya seperti apa? Seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Ya saya pikir gitu. Butuh kedewasaan di dalam bermedsos. Saya selalu mengatakan, jadikan medsos sebagai wasilah mendapatkan ridho Tuhanmu, bukan malah menjadikan murka Tuhanmu. Yuk kita batasi kalimat-kalimat yang tidak penting. Masih banyak diksi-diksi kalimat yang menenteramkan, yang menyenangkan, dan tidak harus kasar. Kalau toh kemudian kalian ngomong, tentunya akan ada konsekuensi logis dan ada pertanggungjawaban. Saya selalu mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci dan tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Justru besok di hari kiamat yang berbicara bukan mulut, tetapi apa? Jari jemari. Kenapa? Karena hari ini banyak orang bikin dosa dari jempolnya, dari postingannya, dari pembuliannya, yang itu tidak dilakukan melalui mulut, justru melalui tangan-tangannya. Oke? Akhirnya kita sendiri yang memutuskan. Anda pro atau kontra dengan kalimat anjay ini. Tapi selama ini saya jarang banget menggunakan diksi anjay, karena saya adalah dancuk mania. Demikian konten Ghibah Gus Miftah membedah kali ini tentang anjay. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Ya, kalau saya YouTube ini sekedar untuk edukasi yang menyenangkan, edukatif dan rekreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.